Tumben Jar, serius amat ngeliatin tanah doang. Iya, gue lagi kepikiran wakaf nih. Kalau punya tanah seluas ini, gimana ya kalau mau wakafinnya? Woi, kalian berdua ngapain di sini? Ngeliatin tanah doang. Ini si Ajar dia bingung ngewakafin tanah itu caranya gimana. Iya, tuh lihat nih tanah luas banget kan. Gue kepikiran wakaf, gimana ya kalau mau wakafinnya? Ya elah, gitu doang. Gue ada podcast edukatif nih, biar lu tahu caranya ngewakafin tanah. Nih. Halo guys. Jadi kita hari ini mau ngapain nih Al? Kita tuh hari ini bakal membahas tentang tanah wakaf. Karena belakangan ini kasus sengketa tanah itu banyak banget di Indonesia. Apalagi kalau misalkan orang-orang mau mewakafin tanah dan nggak paham tata caranya kan bingung tuh. Yes sih. Kayak untuk membahas topik ini tuh kita nggak mungkin ya sih kalau kita jawabnya cuma berdua doang. Nah, karena kan kita lebihnya nggak paham, ada kurang lebihnya kita nggak kurang paham nih tanah wakaf tuh kayak gimana. Jadi kita butuh penjelasan dari orang yang mungkin lebih paham dan lebih expert nih tentang tanah wakaf tuh kayak gimana sih. Oke. Oke, jadi kita tuh sekarang kedatangan 4 narasumber dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang menurut aku tuh kayak mereka tuh lebih expert gak sih soal bahas-bahas wakaf kayak gini tuh. Apa gimana sih? Ya, Oke, aku mau nyapa dulu nih buat kalian semua. Selamat datang di podcast aku sama Diana. Dan aku mau nanya nih tentang tanah wakaf. Kayak sebenarnya tanah wakaf tuh apa sih, konsep tanah wakaf tuh? Siapa yang mau jawab? Aku boleh deh. Oke, jadi wakaf tanah itu merupakan perbuatan hukum yang memisahkan sebagian besar hak tanah layak berupa tanah hak milik. Jadi itu dimanfaatkan secara akal atau abadi dalam jangka waktu tertentu yang dimana itu dipergunakan untuk keperluan ibadah menurut syariat Islam. Nah, jadi konsepnya tuh tanah yang telah diwakafkan ini digunakan untuk kepentingan umum, contohnya seperti pembangunan masjid, pembangunan sekolah, pembangunan panti asuhan. Nah, dalam hal ini negara tuh perlu untuk menjamin kepastian hukum dari pendaftar tanah yang disebut nazir. oh, nazir itu apa sih? Nah, nazir itu merupakan salah satu subjek dari wakaf tanah ini. Nah, konsep yang tadi dijelasin juga udah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 49 Ayat 3. Tapi aku mau nanya nih, kalau misalkan emang diatur dalam UPA, apakah ada peraturan turunannya atau apa? Jadi apakah cuma emang di UPA doang? Apakah ada yang secara rinci nih menjelaskan kayak wakaf tanah tuh kayak gitu loh, kayak gitu? Nah, mengenai peraturan ya, yang pasti dasar hukum tentang wakaf itu bukan cuma satu aja. Yang pertama tuh tadi ada Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, kemudian ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang mengatur tentang wakaf, lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang wakaf, dan yang terakhir ada Peraturan Menteri atau RDPR Nomor 2 Tahun 2017 tentang pendaftaran tanah wakaf. Itu. Berarti banyak banget ya aturan turunannya, undang-undang turunannya gitu. Jadi emang benar-benar diatur secara rinci dalam peraturan di Indonesia. Jadi bukan cuma lu mau wakaf tanah nih, enggak. Jadi emang benar-benar secara rinci. Kalau misalkan itu aku mau nanya terkait pihak-pihak yang terlibat ya, biasanya di wakaf tuh siapa aja ya? Terlibat, nah pihak-pihaknya itu ada siapa aja sih? Oke, aku tentu siapa aja yang terlibat dalam wakaf ini. Ada 3, yaitu ada wakil, itu yang mewakafkan tanah, sama nazir yang mengelola, sama pejabat membuat akta nikah. Wakaf itu yang membuat bukti dari antara wakaf tersebut. Aku jelasin dari si wakil dulu nih ya. Wakil ini merupakan pihak yang mewakafkan tanahnya. Dia memiliki syarat untuk wakil itu harus memiliki tanah itu secara sah, surat-surat identitas dan kepastian hukumnya. Terus dia tanah-tanah itu yang diwakafkan tidak berada di bawah jaminan gitu. Jadi emang kita harus ngecek dulu nih kayak tanahnya itu benar-benar emang harus clear secara hukum berarti kan? Betul. Nah, si wakil ini dia memiliki kewajiban dalam wakaf itu dia harus mengikrarkan kepada nazir di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Karena itu ada saksinya minimal 2 orang. Oh kayak gitu. Jadi emang nggak langsung kayak aduh mau wakafin tanah dan kayak jadi wakaf tanah gitu kayak gitu ya berarti konsepnya. Bukan. Karena banyak pihak-pihak yang terlibat gitu di dalamnya. Nah, lalu ada nazir. Nah, nazir ini ada 3 jenis, yaitu ada perseorangan, organisasi, badan hukum. Gitu. Nah, yang perseorangan ini ada kriterianya, yaitu harus WNI, Islam, dewasa, dan anak. Oh berarti kalau selain umat Islam tuh nggak boleh kayak
dia tidak, dia hanya Islam saja. Oh, berarti emang kalau misalkan konsep wakaf itu lebih ke kayak kalimat kata dari wakaf sendiri itu emang khusus diatur untuk masyarakat yang Indonesia beragama khusus ini. Ya, seperti itu. Ini aku kenapa? Oke sih, Nazir ini dia ada minimum 3 orang. Nah, satu orang ini tempat tinggalnya harus beda dari kecamatan tempat wakaf itu. Nah, si Nazir ini dia kewajiban untuk mengelola baik secara administratif hingga anak wakaf itu. DPR yang paling lambat 7 hari setelah diterapkan. Ternyata kompleks banget ya hal-hal yang harus dilakuin gitu untuk mendapatkan sebidang tanah jadi tanah wakaf gitu. Betul. Nah, terus si Nazir ini juga mengelola si tanah wakaf melalui juga untuk sesuai tujuan dari tanah wakaf itu. Oke. Apakah emang nyampe di situ doang kan? Tadi baru 2 orang kan kalau nggak salah, baru 2 subjek atau 3? Oh, ini masih boleh. Baru 2 kan? Iya. Nah, si Nazir ini juga dalam menjalankan tugasnya dia melapor ke Badan Wakaf Indonesia. Ternyata di Indonesia tuh ada badan wakafnya tersendiri khusus. Justru aku baru tahu sih kalau ternyata ada badan wakaf di Indonesia. Sama-sama. Nah, dia dalam menjalankan tugasnya itu, oh ya, dia ada juga badan hukum sama organisasi yang kriteria personalnya sama seperti perseorangan. Nah, kalau yang organisasi badan hukum kriteria tambahan itu bergerak dalam sosial, pendidikan, sama keagamaan Islam gitu. Nah, dalam menjalankan tugasnya itu sih, hasil dari sekolah kerja itu dia mendapat potongnya itu 10% insentif dari wakaf itu. Jadi maksud mentok 10% itu berarti dia dapat emang jatah tanah, jatah kepemilikan. Jangan tahan nominal aja. Oh, jatah kepemilikan. Oke. Ya. Tapi kan kalau misalkan apa jelas tentang hak dan kewajibannya segala macam itu udah ada juga dong prosedur untuk mendapatkan atau untuk mendapatkan sebidang tanah dan Untuk wakaf nih. Jadi kayak emang sebenarnya yang bikin penasaran itu tuh kayak dari yang udah dijelasin sebelumnya, prosedur sama secara teknis tuh pendaftaran tanah wakaf tuh kayak gimana sih? Apalagi kan kalau misalnya di Indonesia tuh cukup awam. Kan sebelumnya aku sempat mention juga kalau misalkan orang Indonesia tuh kebanyakannya cuma kayak sekedar duh mau wakafin tanah nih, gue wakafin udah selesai kayak gitu kan. Nah, biar emang secara hukumnya terdaftar tuh gimana sih? kayak rangkaian prosedurnya tuh apa aja yang harus kita lewatin gitu. Oke, nah mungkin aku izin jawab juga. Untuk dari secara prosedur nih ya, sebenarnya nggak bisa dibilang simpel atau sederhana juga, tapi ya sebenarnya nggak serumit itu juga. Jadi yang pertama itu adalah si wakif itu harus memastikan bahwa tanahnya itu memang ibaratnya bersih gitu, yaitu tanahnya sah, ada surat-surat kelengkapannya semua dan tidak dalam jaminan. Nah, kemudian habis itu si wakif ini itu harus menentukan nazirnya siapa. Seperti yang tadi dibilang, nazirnya itu bisa perseorangan, kelompok, atau lembaga. Oh, berarti milih sendiri nih. Ya, untuk wakifnya itu milih sendiri nazirnya orang yang ibaratnya bisa dipercaya untuk mengelola wakaf tersebut. Gitu. Nah, kemudian setelah memilih wakif dan segala macam, barulah untuk dia menerbitkan akta ikrar wakaf itu harus dilakukan di KUA kecamatan setempat. Itu bisa dilakukan di situ. Nah, yang ada di situ itu tentunya si wakif, nazir, dan juga pejabat membuat akta ikrar wakaf. Berarti kalau misalkan pejabat akta ikrar wakaf tuh mereka bikinnya tetap di BPN. Nah, kalau misalnya untuk PPKIW itu pejabat membuat akta ikrar wakaf itu dia belum sampai ke tahapan yang BPN, jadi masih di KUA tersebut. Nah, untuk proses pendaftaran itu kan pasti ada dong dokumen-dokumen yang harus dilampirkan gitu. Kira-kira tuh apa aja sih yang harus kita lampirkan? Biar orang tuh tahu nih yang mau wakaf tuh apa aja yang perlu disiapin dokumennya. Kayak ada printnya. Nah, oke, jadi untuk dokumen ini berarti yang pertama itu kan disiapkan oleh si wakif ya. Nah, untuk dokumen ini yang pastinya yang pertama itu adalah identitas dari si wakif. Kemudian adalah surat-surat kelengkapan terkait tanahnya, sertifikat tanah dan lain gitu. Atau ada kelengkapan-kelengkapan lain yang disertai yang terkait dengan tanah tersebut. Kemudian setelah itu ada nama nazirnya dan identitas dari nazirnya itu sendiri. Jadi harus lengkap juga nazirnya siapa dan juga maksud dan tujuan mewakafkan tanahnya itu untuk apa. Harus jelas gitu ya. Harus jelas. Jadi kita nggak bisa asal wakaf doang gitu.
Bener banget. Oke, jadi setelah tadi dokumen ini kota, nah barulah di situ juga si wakil ini menyampaikan atau melakukan prosesi penyampaian ikrar wakaf gitu. Nah ikrar wakaf ini harus disampaikan secara sejelas-jelasnya, maksud dan tujuan wakafnya itu apa, nantinya nazirnya siapa, itu semuanya harus jelas supaya tidak ada kesalahpahaman dan lain-lain gitu. Nah setelah itu, setelah semuanya proses itu selesai, barulah nanti akta ikrar wakaf itu akan terbit. Biasanya prosesnya 1 sampai 2 kali. Cepet ya? Next part. Nah terus habis itu setelah akta ikrar wakafnya ini terbit, setelah ini itu tanggung jawab itu berpindah kepada nazir. Jadi tugasnya nazir di sini adalah mendaftarkan tanah wakaf tersebut ke BPN dengan membawa akta ikrar wakaf tersebut. Nah tentunya ada dokumen-dokumen lagi yang harus disiapkan. Nah dokumen-dokumennya ini adalah yang pasti identitas diri nazir, kemudian akta ikrar wakafnya, dan juga sertifikat tanah tersebut gitu. Itu nanti didaftarkan ke BPN, barulah sudah didaftarkan, sertifikatnya terbit. Nah setelah sertifikat tanah wakaf itu terbit, tanah itu tidak bisa lagi diperjualbelikan, diwariskan atau dipindah tangankan selayaknya proses hukum perdata gitu. Jadi itu ketika sudah terbit sertifikat tanah wakafnya, itu sudah menjadi tanggung jawabnya si nazir. Tapi dalam hal ini nazir itu hanya sebagai pengelola, bukan miliknya sendiri. Jadi kalau misalkan kayak gitu sertifikatnya atas nama siapa? Jadi kalau di situ itu sertifikatnya atas nama yang mengelola wakifnya itu atas nama yang wakifnya dan nazirnya seperti itu. Jadi kayak prosedur tuh cukup kompleks banget gak sih dari awal sampai akhir tuh banyak banget ya rangkaiannya. Nah setelah ada prosedur itu dan tadi juga udah dibahas tentang siapa aja pihak-pihak yang terlibatnya. Kalau misalkan ada case kayak tanah wakaf ini nggak didaftarkan di BPN, berarti kan nggak ada sertifikatnya tuh. Itu kan sering banget tuh jadi masalah sengketa gitu kan. Itu gimana sih? Nah ini itu yang justru jadi resiko besar yang sering diremehin orang-orang, padahal resikonya itu lumayan banget kalau semisal tanah itu belum didaftarin. Nah aku mau jelasin nih apa aja resiko-resikonya ketika tanah wakaf ini nggak didaftarin. Yaitu yang pertama, ahli waris bisa ngaku tanah itu milik mereka. Nah kalau wakaf tidak dicatat, tidak ada di AIB dan tidak masuk ke BPN, keluarga bisa bilang tanah itu masih bagian dari warisan. Nah, jadi niat kamu wakaf, tapi yang dapat manfaat malah keluarga yang tiba-tiba ingat tanah itu malah milik mereka. Nah, kayak gitu. Terus yang kedua, tanah itu gampang diambil orang. Kalau tanah wakaf itu belum didaftarin, itu negara kan belum punya catatan resmi. Nah, jadi orang yang agak dekat nih buat bisa muncul dan bilang tanah itu masih kosong atau tidak jelas statusnya. Nah, nazir tidak punya bukti kuat untuk melawan. Yang ketiga, itu negara tidak mengakui itu sebagai wakaf. Nah, kamu bisa ikrar 1000 kali pun kalau tidak masuk administrasi pertanahan, statusnya tetap tanah hak milik biasa. Kalau wakif meninggal, ya tanah itu bakal kembali lagi menjadi tanah masuk warisan lagi. Nah, terus yang keempat yaitu tidak ada perlindungan hukum. Nah, kalau ada orang yang main serobot, negara cuma nanya, mana buktinya tanah ini adalah tanah wakaf. Nah, kalau kamu tidak bisa nunjukin sertifikat wakaf, ya udah selesai. Terus yang kelima yaitu nazir bisa dianggap lalai. Kalau dalam aturan nazir itu wajib daftar ke BPN maksimal 7 hari setelah ikrar. Kalau dia santai terus nanti itu terus yang ujung-ujungnya kelamaan, itu bisa jatuhnya ke kelalaian. Terus ikrarnya ada tapi di negara tidak tercatat. Nah intinya itu gini, kalau wakaf tidak didaftarkan, terus semua niat baik kamu cuma menggantungkan di udara, sama kayak nitip motor ke orang tanpa STNK. Nah kayak gitu, gak ada surat resminya. Kalau hilang atau diserobot, ya udah kamu cuma bisa nyesel sampai mikir kenapa tadi gak diurus bener. Nah gitu. Oh berarti yang perumpamannya bagus banget, kita bisa langsung memahami kayak nitip motor tanpa STNK. Kita kalau polisi kita nggak bisa aduh
nyusahin orang lain kan, aduh kayak ya gimana bro, gitu. Barang bukti itu perlu ya. Penting banget deh. Di Indonesia apalagi. Ya, ibaratnya kan ada bukti penting yang bisa kita perjuangkan nanti kalau misalkan ada case yang kayak gitu lah ya. Iya, harus ada suratnya, sertifikatnya harus jelas. Mungkin cukup gak sih penjelasan dari mereka nih kayak lumayan apa ya? Namun kalau misalnya kita tuh paham kayak oh tanah wakaf gini, oh daftarnya gini, oh pihak terlibatnya kayak gini. Oh iya gitu. Jadi kayak bener-bener kan kayak tadi tuh motor tanpa STNK itu ibaratnya tanah tanpa sertifikat wakafnya gitu kan. Kayak itu gampang banget untuk dipahamin sih. Jadi kayak lebih apa ya, lebih tahu lah tentang wakaf tuh kayak gimana sekarang. Dan terima kasih banyak udah menyempatkan untuk menjelaskan dan datang ke podcast Nas sama Iya. Diana. Jadi semoga buat siapapun yang nonton podcast kali ini dan dapat ilmunya, bisa paham kayak tanah waktu kayak gimana, pendaftarannya gimana, tata caranya gimana. Semoga apapun yang disampaikan di podcast ini tuh kayak bisa berguna lah untuk yang lain juga gitu. Apalagi kalau kita ngambil dari kacamata hukumnya. Itu makanya itu penting banget. Oke guys, Sekian dari Nah gitu, paham kan sekarang? Emang lu mau ngokafin tanah ini Jar? Kan luas banget. Iya nih, luas banget loh. Kata siapa ini tanah gua? Ini tanah orang cuy. Dasar lu ah, balik. Balik tanah orang nih.